Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Dewi Saputra, dengan NIM 231154880. Saya dari IF02. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan judul prediksi harga rumah menggunakan algoritma regresi berbasis data mining. Yang pertama itu penjelasan yang mengimport library. Kode ini digunakan untuk mengimpor seluruh library yang dibutuhkan dalam proses pembuatan model prediksi harga rumah, mulai dari pengolahan data, pemodelan, evaluasi, hingga visualisasi. NumPy dan Pandas digunakan untuk manipulasi data numerik dan tabel. Patch California Housing untuk mengambil dataset California Housing dan trend test split untuk membagi dan menjadi data latih dan data uji. Standar scaler untuk menormalisasi data random forest regressor sebagai algoritma regresi yang digunakan mean absolute error, mean squared error, dan R2 score. Untuk mengevaluasi performa model, jawab flip untuk menyimpan atau mengekspor model yang telah dilatih, serta Matplotlib, PyPlot, dan Seaborn untuk membuat visualisasi data seperti grafik distribusi korelasi dan hubungan antar variabel. Selanjutnya, ini untuk kodenya. Kode ini digunakan untuk melakukan exploratory data analysis atau EDA, dengan menampilkan ringkasan statistik visualisasi data agar pola serta hubungan antar variabel dapat dipahami. Pengaturan SNS set dan PLT-RC params digunakan untuk mempercantik tampilan grafik. DF-Describe menampilkan statistik deskriptif seperti mean, min, max, dan standar deviasi. Histogram Math-Hochschul digunakan untuk melihat sebaran harga rumah. Heatmap korelasi menampilkan hubungan antar fitur sehingga dapat diketahui fitur mana yang paling berpengaruh terhadap harga rumah. Grafik regresi antara Matlabs dan Math-Hochschul menunjukkan hubungan linear pendapatan median dengan harga rumah. Terakhir, scatterplot grafis menggunakan latitude dengan longitude memperlihatkan persebaran harga rumah berdasarkan lokasi dan populasi, sehingga dapat dianalisis pengaruh faktor geografis terhadap harga rumah. Selanjutnya ada kode data collection atau dataset public. Kode ini berfungsi untuk melakukan tahap data collection dengan mengambil dataset public California Housing menggunakan fungsi fetch California Housing as frame sama dengan true, yang berarti data langsung dikonversi ke dalam bentuk data frame. Pandas agar mudah diolah, kemudian data frame tersebut disimpan ke dalam variabel df. Selanjutnya, perintah print jumlah data dfset digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan kolom dataset sehingga diketahui ukuran data yang digunakan, yaitu 20,640 barisan dan 9 kolom, sedangkan print dfhead digunakan untuk menampilkan 5 data teratas sebagai gambaran awal struktur dataset, jenis fitur, dan nilai yang ada seperti math, range, age, room, population, latitude, longitude, serta Math-Hochschul sebagai target, sehingga membantu memahami karakteristik data sebelum masuk ke tahap pre-processing dan pemodelan. Selanjutnya ada data pre-processing. Kode ini berfungsi untuk melakukan tahap data pre-processing yang meliputi pengecekan dan kualitas data, pemisahan variabel, pembagian data, serta normalisasi data sebelum pemodelan. Dimulai dengan df is null sum untuk mengecek apakah terdapat nilai
hilang missing value pada setiap kolom dan hasil, menunjukkan bahwa dataset California hosting sudah bersih karena semua bernilai 0. Kemudian data dibiasakan menjadi fitur X dengan menghapus the kolom Met House File dan targetnya, yaitu kolom Met House File yang mempresentasikan harga rumah. Selanjutnya, data dibagi menjadi data latih dan data uji menggunakan trend test split dengan proporsi 80% untuk training dan 20% untuk testing agar model dapat diuji secara objektif. Dan terakhir dilakukan proses standarisasi menggunakan standar scaler dengan fit transform pada data latih serta transform pada data uji agar semua fitur berada pada skala yang sama dengan rata-rata 0 dan standar deviasi 1, sehingga membantu meningkatkan performa dan kestabilan model regresi yang akan dibangun. Yang selanjutnya ada data bundling atau regresi. Kode ini digunakan untuk melakukan seleksi fitur menggunakan fitur importance dari algoritma random forest. Model random forest regressor terlebih dahulu dibuat dan dilatih menggunakan data latih X-trend dan Y-trend. Kemudian nilai RF fitur importance digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap prediksi variabel target. Hasilnya disimpan dalam bentuk series dengan nama kolom sebagai indeks, lalu diurutkan dari yang paling berpengaruh hingga yang paling kecil. Output yang ditampilkan menunjukkan fitur mana yang paling penting dalam menentukan nilai harga rumah, sehingga fitur dengan nilai tertinggi diprioritaskan dalam pemodelan, sedangkan fitur dengan nilai rendah dapat dipertimbangkan untuk dihilangkan agar model lebih sederhana dan efisien. Yang selanjutnya ada data prediksi. Kode ini berfungsi untuk melakukan tahap prediksi dengan menggunakan model yang telah dilatih sebelumnya, di mana model prediksi X-test digunakan untuk memprediksi nilai target berdasarkan data uji X-test, sehingga menghasilkan nilai Y-pred yang berisi hasil perkiraan harga rumah untuk setiap data pada data testing. Harga prediksi ini nantinya akan dibandingkan dengan nilai sebenarnya Y-test untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik evaluasi seperti MAE, MSE, dan RE. Selanjutnya ada metric evaluation. Kode ini tersebut berfungsi untuk melakukan evaluasi kinerja model regresi dengan menghitung 4 metrik utama, yaitu MAE untuk melihat rata-rata, kesalahan absolut, MSE dan RMSE untuk mengukur rata-rata kesalahan kuadrat, di mana RMSE memberikan gambaran error dalam satuan yang sama dengan data asli, serta R2 skor yang menunjukkan sejauh mana model mampu menjelaskan variasi pada data. Berdasarkan hasil output model, kamu memiliki performa yang cukup solid dengan nilai R2 sebesar 0,8553, sekitar 80,5%. Dan tingkat kesalahan yang relatif rendah, MAE 0,3274, yang kemudian ditampilkan ke layar dengan format 4 angka di belakang koma agar hasilnya terlihat lebih presisi dan rapi. Cukup sekian, itu saja yang dapat saya presentasikan. Bila ada salah kata mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.